Anggaran jumbo proyek bakti jadi bancakan banyak pihak. Uang disetor sana-sini untuk bagi-bagi fee hingga menutup jejak korupsi. Uang ratusan miliar rupiah ditebar demi menutup kerugian negara. Setidaknya ada 3 klaster aliran fulus dana korupsi BTS Bakti, yaitu klaster persetujuan anggaran di DPR, pengaturan dan pemenangan tender proyek, serta klaster pemberesan perkara. Dan untuk kesekian kalinya, Badan Pemeriksa Keuangan juga turut terseret-seret. Lembaga audit tertinggi negeri ini ternyata turut kecipratan fulus haram. Saksi Windy Purnama mengaku menyerahkan uang senilai 40 miliar rupiah kepada seseorang bernama Sadikin. Penyerahan uang diperintahkan langsung oleh mantan Dirut Bakti, Anang Ahmad Latif, kepada Windy. Apakah Sadikin itu orang Badan Pemeriksa Keuangan? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Kenapa saudara harus mengatakan itu dari BPK? Saya tahunya dari Pak Anang sepertinya. Informasi dari Pak Anang. Iya, atau saudara dari Pak hanya Iwan. menyerahkan aja? Iya, Apakah uang itu kemudian masuk ke Badan Pemeriksa Keuangan, saudara tahu? saya tidak tahu. Uang pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura senilai 40 miliar rupiah diberikan dalam sebuah koper di parkiran Hotel Grand Hyatt di Jakarta Pusat. Uang disetor melalui Sadikin demi menutup celah temuan penyimpangan dalam audit anggaran Kominfo tahun 2021. Terlebih, BPK sudah menaikkan statusnya dengan melakukan audit khusus pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Di tempat inilah, di lokasi parkir Hotel Grand Hyatt yang terletak di Jakarta Pusat ini menjadi transaksi Windy Purnama, saksi mahkota dari BTS ini memberikan uang senilai 40 miliar kepada Sadikin yang diduga oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau kita lihat di lokasi parkir ini, kita bisa melihat bahwa lokasi ini bisa tergolong sepi dari aktivitas, sepi dari pantauan-pantauan orang dan juga pusat perhatian, dan juga di sini ada beberapa CCTV yang seharusnya nama Sadikin ini bisa terlacak oleh CCTV yang ada di tempat parkir Grand Hyatt Hotel di Jakarta Pusat ini. Ditemui realitas pekan lalu, Kepala Biro Humas BPK RI, Yudi Ramdan, hanya menjawab diplomatis. Katanya akan mengikuti proses hukum yang berlaku. BPK menyampaikan bahwa apabila dalam proses penegakan hukum ada keterlibatan BPK, maka BPK menghormati dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Terkait soal BPK memberikan WTP di tahun 2021 kepada Kominfo, padahal pada saat itu juga ada kejanggalan-kejanggalan berupa anggaran di dalam BTS, korupsi BTS Kominfo ini seperti apa, Pak? Seperti yang saya sampaikan, itu statement dari BPK yang tadi, itu aja. Kesaksian Irwan Hermawan, Windy Purnama, dan Galumbang Menak telah mengungkap teka-teki penikmat fulus proyek BTS 4G Bakti. Sederet nama disebut, mulai dari orang berpengaruh, elit partai politik, hingga petinggi negeri. Irwan Hermawan mengaku mendapat banyak tekanan dan ancaman saat memberikan kesaksian di persidangan pun. Gurat ketakutan masih terlihat begitu nyata. Saya takut yang mulia untuk berbicara karena di antara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh, sehingga saya sampai bulan Mei saya belum buka. Bulan Mei kapan? 2023 saya belum berani buka untuk menyampaikan ke penyidik maupun ke siapapun. Namun saya takut karena ada teror yang Ada ancaman. keluarga saya alami, sering istri saya sendiri di rumah. Ketua Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus, mendorong penyidik segera menyelidiki fakta-fakta baru persidangan. Kejaksaan Agung diminta tidak tebang pilih menuntaskan korupsi berjamaah proyek BTS 4G Bakti.
Kita lihat saksi-saksi mahkota, 2 orang menyebut nama Dito yang sekarang dikaitkan publik bahwa itu adalah Menpora hari ini. Baru ada nama Nistran dikaitkan dengan DPR RI. Nah, baru ada nanti penyebutan nama lain terhadap anggota BPK yang itu Sadikin. Kan nggak susah. Kalau diperiksa Sadikin, kira-kira bertambah nggak pelakunya? Bertambah. Itu obstruction of justice-nya. Tapi kalau pokok persoalannya diperiksa lebih jauh, hitungan kami, minimal 50 orang terlibat pada tindak pidana korupsi dan obstruction of justice-nya. Hitungan kami. Pengakuan-pengakuan saksi mahkota di persidangan sudah begitu gamblang, menjadi fakta baru yang tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak ada alasan lagi bagi Kejaksaan Agung untuk pilah-pilih penegakan hukum dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti. Sebab sesungguhnya tidak ada siapapun yang lebih sakti ketimbang hukum itu sendiri. Terlebih hanya segelintir pelaku korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.